sekalian, bertemu kembali di channel TMC Vlog. Seperti sobat ketahui bahwa baru ini aja Yamaha Indonesia merilis satu produk baru mereka yang punya DNA super sport walaupun dia bentuknya adalah skuter otomatis atau skutik, yaitu the all new Yamaha Aerox 155 Connected. Nah, sobat sekalian bisa lihat dari namanya Connected. Bener-bener nama Connected itu sekarang embed atau udah nempel langsung ke Yamaha Aerox 155 karena mulai dari varian di akhir 2020 ini seluruh varian dari Yamaha Aerox 155 itu sudah memiliki fitur Connected, di mana dia ada komunikasi antara motor melalui CCU-nya dengan ponsel sobat sekalian. Nah, sobat sekalian pasti jauh lebih kepo kan? Kita aja langsung lihat detail demi detail dari Aerox 155 Connected model ya 2000. Nah, ini dia teman-teman sekalian. The all new Yamaha Aerox 155 Connected. Jadi pada dasarnya Yamaha merilis dua varian Yamaha Aerox 155 Connected untuk di akhir 2020 ini. Ini adalah Aerox 155 versi S. Boleh dibilang untuk sementara dia merupakan versi tertingginya. Sementara di samping sini tuh ada yang versi yang lebih standar, Yamaha Aerox 155 Connected aja gitu. Namun yang menarik adalah baik yang versi S maupun versi yang standar ini, ya versi yang 155 Connected ini, dua-duanya itu udah dibenamkan fitur yang pertama kali kita kenal melalui Yamaha NMAX setahun yang lalu, yaitu fitur Connected, di mana ada konektivitas antara motor dengan ponsel yang sobat sekalian sudah download dan sudah diinstal aplikasi Yamaha App-nya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Aerox 155S ABS Connected yang sebelah sana. Harganya dibanderol untuk saat ini November 2020. Ini tuh mulai harga 25 jutaan teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita akan simak detail demi detailnya yuk. Nah, fitur atau perubahan awal yang dihadirkan di Yamaha Aerox 155 mulai dari model year 2020 ini adalah bentuknya yang menurut Yamaha bilang ini jauh lebih merepresentasikan sosok skutik super sport. Jadi memang referensinya itu motor-motor sport gitu ya, dengan menghadirkan cowlingnya itu udah kayak fairing motor super sport gitu, kayak misalkan R25 dan segala macam. Headlampnya nih sob, seperti kita bisa lihat secara umum desain stylenya itu sekarang lebih baru, di mana headlamp kanan dan kiri dual kin headlamp yang sudah LED ini jauh lebih menyatu bila dibandingkan dengan Aerox yang lama. Kita bisa lihat juga di sini ada kayak DRL, nanti kita akan coba nyalain. Lampunya tuh ada kayak lampu jauh dan lampu dekat gitu ya, sementara untuk lampu sennya masih menggunakan bulb gitu teman-teman sekalian. Pada dasarnya desainnya sih kalau boleh dibilang ini cukup baru ya, sekilas orang akan nyangka ini wah kayak R25 gitu ya, karena memang referensi dari desain itu memang arahnya kayak super sport itu sob. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bagian cowling bagian atas tuh dikasih kayak windscreen kecil ya, sama seperti Aerox yang lama, dan memang ada sedikit pembenahan ya cukup banyak ya, cukup signifikan, terutama untuk daerah DRL-nya yang LED ini gitu ya. Coba kita nyalain. Nyalanya seperti ini teman-teman sekalian ya, cukup jadi terdiri dari dua pasang alis kanan dan kiri yang LED gitu ya, sementara lampunya di situ. Dan ini nih bagian bawahnya, shock breakernya masih teleskopik dengan ban yang kalau menurut saya sih ukurannya tidak terlalu jauh berbeda dengan ban yang lama. Ini adalah Aerox 155 tipe S, just artinya dia sudah ABS ya, karena ban belakangnya masih menggunakan rem drum atau tromol, sehingga ABS-nya masih satu channel. Jadi hanya mengendalikan ECU ABS-nya hanya mengendalikan sistem ABS dari ban depannya aja. Jadi seperti itu teman-teman sekalian untuk sistem pengeremannya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan beralih ke daerah dashboard. Dan ini juga merupakan salah satu yang saya suka karena perubahannya cukup banyak teman-teman sekalian ya.
Menggunakan mesin SMG membuat motor ini tuh memiliki kayak misalkan idling stop yang namanya stop start system kalau di Yamaha. Nih sistem pengaplikasiannya atau pengaktifannya tuh sebelah sini teman-teman sekalian. Jadi ada tombol khusus di sini. Ya, ini untuk mematikan sistem stop start sistemnya, ini untuk mengaktifkan. Lalu ini ada kayak untuk lampu hazard, starter seperti biasa, throttle gas, lalu ini lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, belum self cancelling horn. Kaca spionnya masih sama, dan ini yang menarik teman-teman sekalian, dashboardnya. Wih, LCD negatif backlight, agak-agak biru gelap, ada tulisan VVA. Kenapa? Karena mesinnya sudah VVA. Speedometer, apa nih ya? Oh, ada RPM-nya, tachometer artinya teman-teman sekalian ya, dikali 1000 gitu ya. Jadi main oke gitu. Lalu di sini ada kayak fuel nih, kayak fuel consumption ya. Lalu di bawah ada fuel meternya, terus ada MID-nya teman-teman sekalian di sini, MID-nya. Cuman masalahnya adalah dia tuh mencet-mencetnya dari mana ya? Cari sono sini, ternyata dia tuh mencet-mencetnya nggak di daerah di deket dashboard teman-teman sekalian. Dia itu ada ternyata di daerah panel saklar sebelah kiri, dan yang bagian depannya ada tulisan menu. Jadi ini bukan lampu dim gitu ya teman-teman sekalian, lampu dim, tapi ini adalah menu yang kalau kita coba pencet-pencet, wow, ada bisa ganti jadi trip 1 ya, trip 2 ya, konsumsi bahan bakar, average konsumsi bahan bakar, baterai, kondisi baterainya, trip meter, dan segala macam. Dan di atasnya juga bisa berubah-berubah teman-teman sekalian. Wih, ini BL03 ini apa ya? Wow, keren juga sih. Oh, trip terbang lagi, atasnya bisa berubah teman-teman sekalian, tuh oil itunya. Oh, ini V-belt, apa namanya, jarak untuk V-beltnya, untuk pengingat. Wah, saya kagak ngerti nih BL03 apaan. Lalu ada kayak untuk ABS, indikator, dan beberapa indikator lain kayak misalkan lampu sen, terus ada light indikator dan segala macam. Di sini ada tulisan Yamaha Motorcycle Connect, karena motor ini sudah terkoneksi dengan, bisa digunakan terkoneksi dengan handphone melalui aplikasi Yamaha. Lalu untuk yang versi Aerox 155S itu bagian sininya tuh teman-teman sekalian, ini tuh modelnya gini, knop keyless, karena dia tuh udah keyless. Sini untuk buka, ya kayak misalkan ini kayak misalnya dipindah ke open, fuelnya bisa dibuka dari sini. Fuelnya itu tutupnya lebih gede, cuman agak sedikit goyang gitu ya sebelah sini gitu. Dan ini kita buka seperti biasa gitu. Dan untuk seatnya pencet yang ini, dan seatnya kebuka juga, masih tetap gede. Kompartemen di dalam atau di bawah jok teman-teman sekalian. Balik lagi, ditutup akinya itu ada tulisan Yamaha Motorcycle Connect. Ini keren banget sih gitu ya, muat nih perkiraan saya, helm full face ya gitu. Kita balik lagi ke daerah dashboard, kita nyalain lagi biar keren. Lalu ada apa lagi di sini? Nah, di sini tuh ada kayak kompartemen yang nggak ada kuncinya, cuman ada slot dipencet-pencet gitu doang. Ya, ini di sini ada kunci itu sama mirip-mirip kayak begini, keyless. Lalu ada kunci untuk manual kalau untuk kejadian apa namanya tak terduga. Nah, ini ada lighter power ya, power lighter di sini dalamnya, bisa buat ngecas, bisa buat ngapain di sini. Nah, ini keren banget, bisa ditutup. Berarti itu tempatnya rada di bawah, agak sedikit ngumpet, jadi nggak gitu kelihatan. Ya, mengenai desain dashboardnya sendiri masih tidak terlalu banyak berubah dibandingkan dengan Aerox yang lama. Lebar, namun dia tidak seperti NMAX yang rounded. Ini agak-agak sedikit edgy atau bersudut, karena memang desainnya itu terinspirasi dari model super sport gitu ya. Kita lihat lagi side fairingnya itu ada kayak pisahan di sini. Wah, ini modelnya tuh gayanya kayak begini. Samping, kalau kita lihat dari samping tuh ya, gayanya memang kalau lihat kayak gini tuh kayak
fairing motorsport gitu ya, R25, R15 gitu. R25 sih, 25 yang lama gitu ya, lebih kayak gitu teman-teman sekalian. Dan untuk pengeremannya, khusus rem belakang, dia itu ada kayak brake lock-nya ya, untuk mengunci pengereman, sementara rem depannya nggak ada. Lalu ke daerah deck, nah ini nih, deck floor-nya tuh cukup panjang ya, cukup panjang, cuman dia karena dia tipenya ada tengah bone di tengah atau sasis di tengah itu, jadi daerah tengahnya itu agak tinggi karena di sini juga hadir kayak fuel tank atau tangki bahan bakar di dalamnya. Dan ini tuh floornya tuh ada udah termasuk karet step floornya gitu teman-teman sekalian, panjang dari depan ke belakang. Untuk step pembonceng sama sepertinya dengan yang lama, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Nah, ini adalah dashboard dari Yamaha Aerox 155 connected tipe yang standar biasa yang 25 jutaan. Pada dasarnya dashboardnya ya nggak jauh banyak beda sih, sama banget sih. Perbedaan utama yang kelihatan banget sih ada di kuncinya, karena ini masih pakai kunci biasa teman-teman sekalian ya. Kunci biasa gitu ya, kunci biasa yang ada security system, tapi tetap pencetan untuk membuka tangki bahan bakar dan tempat bagasi di bawah jok itu masih tetap sama gitu teman-teman sekalian. Dan untuk versi standar maupun versi yang yang S gitu ya, tetap menggunakan tali gas itu 2 gitu ya, push dan pull. Yang lainnya sama teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita detailin dari jok ya. Gaya joknya sama dengan Aerox yang lama gitu ya. Lalu ini menggunakan bahan seat yang terpisah-pisah, masing-masing bahan, selalu ada jahitan yang eksklusif terbuka begitu dengan warna yang lebih terang gitu ya. Jadi dia terekspos gitu dan keset banget ini. Jadi ya perkiraan saya nggak gampang kepleset, licin gitu ya. Terus ada detail tulisan Aerox di bagian antara backnya, antara punggung pengendara dengan pembonceng ya. Sementara pengendara dan pembonceng itu kayak ada perbedaan ketinggian, walaupun ini tipe tempat duduknya atau tipe seatnya atau tipe tandem gitu ya. Pada dasarnya untuk bagian belakangnya untuk Aerox yang baru ini boleh dibilang desainnya tuh redesign baru sih. Kalau menurut saya sih ada sedikit perbedaan, walaupun basic desain referensinya mirip-mirip dengan Aerox yang lama gitu teman-teman sekalian. Dan yang paling menarik adalah bagian rem belakangnya itu agak sedikit berubah. Kalau yang Aerox yang lama itu agak sedikit menonjol, sementara ini agak menyatu dengan kurva atau curve dari bagian buritan dari motor gitu. Jadi lampunya itu dibuat menyatu gitu ya. Teman-teman bisa lihat juga mengenai bagian belakangnya, dia menggunakan lampu sen yang terpisah kanan dan kiri, menggunakan lampu sen motorsport kayak Yamaha R15 gitu ya. Nah, masih menggunakan bulb juga. Sementara kita bisa lihat juga spakbornya cukup lebar ya. Jadi cukup untuk mengatasi cipratan air, dimana karena ban belakangnya juga cukup lebar gitu lah. Aerox semenjak lahir tuh ban belakangnya cukup lebar teman-teman sekalian. Ya, menggunakan ring 13 atau ring 14 ya, saya lupa. Ring 14. Namun ukuran tuh gede banget ya, 140. Jadi memang butuh bagian belakang, spakbor belakang yang gede juga. Spakbornya tipenya ala-ala menggantung dengan lampu penerang dari plat nomor juga terpisah gitu teman-teman sekalian. Nah, ke suspensi. Nah, bila suspensi depan antara versi S dan versi standar itu sama, namun beda kalau untuk suspensi belakang. Khusus Aerox tipe S dia menggunakan suspensi belakang yang boleh bilang cukup gede. Terus habis itu menggunakan subtank gas, dimana gasnya itu dalam sini ada kayak rubber bladder untuk bisa membuat udara itu terpisah dengan oli kan, karena ada pembatasnya itu karet di dalam sini, ada kayak balon karet itu. Ini works teman-teman sekalian, jadi bukan aksesoris biasa. Artinya juga secara performa harusnya dia lebih punya benefit bila dibandingkan dengan versi yang standarnya. Kita lihat yang versi standarnya yuk.
Nah, ini adalah suspensi belakang yang tipe standar. Dilihat dari bentuknya juga udah mulai berbeda ya, karena kalau untuk yang versi yang S, selain dia ada subtanknya, kalau yang versi standar itu ininya tuh progresif spring atau per progresifnya tuh sedikit lebih pendek ya, jarak dari atas ke bawahnya. Kalau yang versi yang S itu kan agak sedikit lebih tinggi dan diameternya udah mulai lebar-lebar gitu ya. Tadi ya, kalau yang ini tuh agak sedikit lebih kecil kalau untuk bagian yang pertamanya, lalu bagian bawah agak jarang-jarang dan sedikit agak dilebarin diameternya. Pada dasarnya kalau dilihat langsung terasa kelihatannya beda antara yang versi S dan versi standar. Salah satu juga yang cukup menarik adalah Aerox 155 masih mengedepankan sistem belakang yang benar-benar slick tanpa ada behel-behel buat pegangan gitu ya. Dan ini membuat dia jadi clean, jadi rapi banget. Namun dia tidak melupakan sistem fungsionalitasnya untuk mindahin motor, teman-teman sekalian. Kayak misalkan lagi parkir, karena di bagian bawahnya itu tetap ada kayak lengkungan di sini ya untuk bisa megang motor. Nah, last but not least, kita bicara soal mesin. Teman-teman sekalian pasti kalau ngelihat, kagak ada yang berubah di mesinnya karena bentuknya mirip gitu dengan Aerox yang lama. Namun, menurut Yamaha, ini tuh mesinnya memang benar-benar baru. Berbeda dengan mesin yang lama. Mesin ini masih tetap sih 155 cc, 1 silinder berpendingin cairan dengan variable valve actuation, namun secara performa dia lebih tinggi dibandingkan dengan mesin yang lama. Mesin ini bisa menghasilkan tenaga maksimum atau power maksimum itu sebesar 11,3 kW di RPM 8000. Which is kalau di sini RPM-nya bisa kebaca karena kita bisa tahu karena ada indikator tachometer di dashboard dengan torsi maksimum 13,9 Nm di 6500 RPM. Dan ini menjadikan all new Aerox 155 Connected tuh di kelasnya tuh memiliki performa power to weight ratio yang terbaik, ya, artinya terbesar jadi terbaik gitulah. Dan di dalam ini masih terdapat juga kayak smart motor generator yang salah satu indikatornya tuh bisa membuat starter jadi nggak gitu berisik gitu ya. Lalu kalau untuk di versi S ini ada tambahannya, yaitu dia bisa mengadopsi sistem stop start system yang berfungsi mengurangi konsumsi bahan bakar saat motor ini tidak diperlukan, kayak misalkan lagi berhenti di lampu merah sob. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian sudah lihat tadi Yamaha Aerox 155 Connected dengan harga 25,5 juta rupiah on road Jakarta, dengan keterangan bahwa itu adalah progresif orang pertama pasti ya, karena kalau progresif orang kedua pasti beda lagi harganya. Dan ini teman-teman sekalian, Yamaha Aerox 155 ABS Connected yang memiliki beberapa fitur tambahan, 4 detail yang nggak ada di versi standarnya yang ini nih teman-teman sekalian. Apa aja yang dimiliki? Kayak misalkan sistem start stop system ya, dia punya kayak gitu. Lalu anti lock brake system atau ABS-nya di bawah. Lalu subtank suspension bagian belakang, terutama suspensi belakangnya, karena di yang lama nggak ada gitu ya. Bukan yang lama, yang di Aerox 155 Connected biasa nggak ada. Dan juga smart key system, tuh dia udah manggil-manggil tuh gitu teman-teman sekalian. Namun dua motor ini tuh sama-sama memiliki fitur yang keren, yaitu connected. Fitur yang terkoneksi dengan ponsel. Tinggal teman-teman sekalian bisa pilih 25,5 juta rupiah atau 29 juta rupiah untuk Aerox 155 ABS Connected. Ya, sobat sekalian tadi udah lihat kupas tuntas mengenai all new Yamaha Aerox 155 Connected tahun 2020-2021. Kita udah kupas semuanya, baik fitur-fiturnya yang boleh dibilang keren-keren dan baru, dan juga stylingnya yang jauh lebih berasa super sport tahun ini. Mudah-mudahan konten ini bisa berguna bagi sobat sekalian yang sedang lagi milih-milih nih skutik 150-an cc dengan bandrol harga sekitar 25 jutaan sampai hampir 30 jutaan. Itu aja, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.